Seneng banget kalau masih diberi kesempatan untuk merekam dan bisa memberkati orang-orang yang masih mendengarkan video-video saya. Karena bagi saya tentunya masih bisa hidup sampai hari ini itu adalah sebuah anugerah. Kalau saya diberi umur panjang sampai hari ini saya masih bernafas, sungguh saya katakan itu kemurahan Tuhan. Umur panjang adalah hadiah dari Tuhan. Maka setiap kali kita bisa merayakan ulang tahun kita, itu tentunya adalah kebahagiaan buat saya pribadi. Maka kalau kami anak-anak, cucu, menantu, keluarga bisa merayakan ulang tahun, pasti kami merayakannya dengan sukacita. Karena belum tentu saudara di tahun-tahun mendatang kita masih bisa merayakan ulang tahun. Nah, saya perhatikan setiap ulang tahun saudara, orang tuh seneng banget saudara kalau dapat kado. Ya, yang berulang tahun khususnya seneng kalau dia dapat kado. Anda bisa alami itu di mana Anda berulang tahun dan mendapatkan hadiah. Wah, rasanya seneng ya. Memang ya usia panjang, Alkitab mengatakan saudara itu adalah kemurahan Tuhan. Nah, lihat Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan gini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab mengatakan usia 80 tahun saudara itu kalau bisa sampai 80 tahun. Wow, sebuah kebahagiaan. Saya belum mencapai itu dan saya berharap percaya saya akan juga sampai berusia lebih dari 80 tahun. Amin. Itu kan harapan kita, nggak ada salahnya. Dan saya percaya Bapa yang baik akan memberikan itu kepada kita yang memintanya. Benar ya, hari ini kita mau lihat kado yang dari Tuhan buat kita semua yang masih bernafas. Coba kita lihat Yesaya 46 ayat 4 dikatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi hadiah dari Tuhan untuk kita yang masih berusia panjang, kado dari Tuhan untuk kita. Yang pertama saudara perhatikan, dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya penyertaan Tuhan buat kita itu saudara sungguh luar biasa. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukan saja penyertaan Tuhan pada waktu kita masih kecil, masih muda, tetapi sampai tua sekalipun kita disertai Tuhan. Nah, sampai tua itu relatif. Ada yang usianya muda tapi merasa dirinya sudah jadi tua. Tapi ada yang sudah tua tapi masih merasakan muda. Ya, jadi relatif. Tapi Tuhan mengatakan dengan jelas di Alkitab ini, saudara, dikatakan sampai masa putih rambutmu. Artinya rambut yang putih itu ubanan. Ya, saya sejak di kemo rambut saya sekarang jadi warna putih. Uban menandakan memang saya sudah tua. Tapi tidak menjadi keberatan buat kita yang sudah tua. Karena penyertaan Tuhan buat kita sampai masa putih rambut kita. Kita disertai Tuhan sampai tua. Ya, dikatakan yang kedua, dikatakan aku menggendong kamu. Menggendong, Tuhan akan menggendong kita saudara. Menggendong, saya dapati orang yang digendong saudara itu menandakan dia itu lemah. Misalnya pada waktu saya sakit, maka saya butuh pertolongan orang untuk menggendong saya. Ya, waktu saya tidak bisa berjalan, saya juga butuh bantuan orang untuk menggendong.
Bahkan kita lihat anak-anak kita yang mungkin masih kecil, bila kita ajak dia berjalan, misalnya naik ke atas gunung, berjalan cukup jauh dan dia berkata letih, capek, sudah nggak lagi kuat, maka kita sebagai orang tuanya pasti akan menolong dia dan menggendong dia. Nah, Tuhan katakan dia menggendong kita, menandakan pada waktu kita lemah, pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita tidak kuat, dia berjanji akan menggendong kita. Jangan pernah putus asa pada waktu engkau merasakan dirimu lemah, tidak kuat. Percayalah, Tuhan siap sedia menggendong kita. Nah, kado Tuhan yang ketiga tidak hanya itu saudara, tapi dilihat saudara, kita lihat dari Yesaya 46 tadi dikatakan, aku telah melakukannya. Tuhan telah, kata telah garis bawahi. Telah itu artinya sudah dilakukan. Pada waktu dulu kita masih muda, pada waktu kita masih saudara lemah, pada waktu kita tidak kuat, Tuhan telah tolong kita. Coba kalau Anda renungkan, mungkin mengingat masa-masa lalu kita di mana mungkin pada waktu kita tidak berdaya, Tuhan tolong kita. Pada waktu kita menderita sakit dan tidak ada lagi obat, tidak ada lagi bisa yang mengobati kita, tidak ada lagi saudara yang bisa menolong kita. Tapi Tuhan telah menolong kita dan kita lihat sampai hari ini kita hidup. Kita berkata, Tuhan telah menolong saya. Waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita sudah menghadapi masalah, saudara, kita bisa lewati itu dan sampai hari ini kalau kita mengenang itu, merenungkan itu, kita berkata Tuhan telah menolong kita. Saya senang sekali mengenang, mengingat masa-masa lalu saya, entah pada waktu saya menderita sakit, pada waktu saya melewati badai hidup, saudara, pada waktu saya saudara bermasalah dengan keluarga, saya mengenang sekarang dan saya bisa lolos dari setiap masalah itu. Saya berkata Tuhan telah menolong saya. Saya suka banget. Tapi yang lebih saya suka lihat saudara, bukan saja dikatakan Tuhan telah melakukannya, ya, tapi dia berkata mau menanggung kamu terus. Artinya Tuhan menolong kita bukan saja masa lalu, tapi Tuhan menyertai kita dan menggendong kita nanti masa yang akan datang. Sehingga saudara kita sangat-sangat saudara nyaman, kita bisa beristirahat, kita bisa berkata wah damai. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan bukan saja masa lalu, tapi juga akan masa depan. Sehingga kita percaya masa depan kita terjamin karena Tuhan yang berjanji menyertai kita, menggendong kita, dan Dia akan terus dan mau di masa depan melakukannya. Amin. Kado dari Tuhan, hadiah dari Tuhan tidak cukup sampai di situ, tapi kita lihat yang keempat, dikatakan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini hadiah kado Tuhan yang terbesar menurut saya. Kita bukan saja disertai sampai tua, bukan saja digendong pada waktu kita tidak kuat, bukan saja dia melakukannya waktu dulu dan akan datang, tapi yang keempat, dia menyelamatkan kita. Wah, dia yang luar biasa. Keselamatan kita terjamin. Saudara, keselamatan kita tidak perlu kita usahakan dengan susah payah. Kita tidak lagi berjerih lelah untuk bisa selamat. Tapi Tuhan menjanjikan Dia akan menyelamatkan kita. Pada waktu kita percaya, maka keselamatan itu milik kita. Kita tidak lagi saudara berusaha begitu, berupaya begitu keras untuk supaya bisa selamat. Tapi cukup dengan percaya saja. Cukup kita terima saja hadiah dari Tuhan. Maka Tuhan katakan, kita sudah selamat. Amin. Hadiah yang luar biasa. Ya, tidak perlu kita melakukannya saudara dengan perbuatan-perbuatan yang begitu kadangkala tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Saya bersyukur pada waktu saya tahu saya diselamatkan Tuhan saudara itu dengan anugerah. Tidak lagi dengan susah payah saya harus melakukannya karena saya mendapati saya tidak mampu mentaati dan melakukan semua perintah Tuhan. Tapi pada waktu saya percaya saja, maka sekarang saya memperoleh damai karena saya percaya keselamatan diberikan secara
cuma-cuma. Buat kita yang percaya saja, maka kita sudah dapat hadiah yang dari Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur kalau sampai hari ini Anda dan saya masih berusia panjang, masih bernafas, masih bisa menikmati hidup, masih saya menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Saya katakan itu hadiah dari Tuhan. Dan ternyata hadiah dari Tuhan, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Waktu kita lemah, Dia menguatkan dan menggendong kita. Dia bukan saja melakukannya masa lalu, tapi yang akan datang, sehingga masa depan kita terjamin. Dan terlebih lagi keselamatan kita diberikan secara cuma-cuma. Jadi nikmatilah hidup, berbahagialah dan enjoy, happy, karena kita mendapatkan begitu hadiah yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati Anda. Shalom bagi kita semua.